Ditinggal bekerja shift malam, suami kaget istrinya berselingkuh dengan sahabatnya. Dalam setiap kisah hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan yang menentukan arah perjalanan kita. Kehidupan pernikahan memang tidak selalu mudah dan penuh dengan tantangan. Saat seorang pria memutuskan untuk menikah, ia tidak hanya mengikrarkan cinta, tetapi juga berjanji untuk memberikan kehidupan yang layak bagi pasangannya. Tanggung jawabnya bukan hanya tentang cinta dan kebersamaan, tetapi juga soal memenuhi kebutuhan fisik dan emosional pasangannya. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan fasilitas yang layak adalah bagian dari komitmen tersebut. Hal inilah yang dirasakan Prasetyo, atau yang akrab dipanggil Pras, setelah menikahi kekasihnya, Julia, wanita yang ia cintai selama 10 tahun terakhir. Selama bertahun-tahun, Pras tidak pernah berhenti berusaha memberikan yang terbaik. Kini, setelah resmi menjadi suami Julia, Pras rela bekerja keras, siang dan malam, untuk memastikan bahwa kebutuhan istrinya selalu terpenuhi. Meski Julia bukanlah tipe wanita yang menuntut, Pras tahu bahwa ada kebutuhan-kebutuhan penting yang harus ia sediakan, mulai dari makanan bergizi, pakaian yang nyaman, hingga perawatan kulit yang selama ini menjadi rutinitas Julia. Pras memahami bahwa ia datang dari latar belakang yang sederhana. Namun, ia tidak ingin melihat istrinya dicemooh atau dianggap salah memilih pasangan hanya karena kondisi ekonomi. Pras ingin menunjukkan bahwa meski ia mungkin belum mampu memberi kemewahan, ia tetap bisa memberikan kehidupan yang layak dan penuh cinta. Bagi Pras, menjadi suami yang bertanggung jawab adalah harga diri yang harus dijunjung tinggi, bukan hanya untuk kebahagiaan Julia, tetapi juga untuk membuktikan bahwa cintanya tulus dan berkomitmen. Julia adalah sosok yang cantik, lembut, dan berhati tulus. Sejak awal perkenalannya dengan Pras, ia sudah merasakan kenyamanan yang tak ia dapatkan dari orang lain. Sifat Pras yang sederhana, pekerja keras, dan penuh perhatian membuat Julia yakin bahwa dialah pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya. Selama lebih dari 10 tahun berpacaran, Julia tidak pernah sekalipun berpaling ke pria lain, meskipun ada beberapa orang yang berusaha mendekatinya. Bagi Julia, Pras adalah satu-satunya orang yang ingin ia ajak untuk membangun keluarga. Pada suatu malam, saat Pras pulang larut setelah bekerja 3 shift berturut-turut, Julia menyambutnya di ruang tamu. Wajah Pras tampak lelah, namun senyum Julia mampu mengusir letih di wajahnya. Mereka duduk berdua di sofa, ditemani secangkir teh hangat yang disiapkan Julia. "Mas Pras, kamu sudah capek sekali. Aku lihat akhir-akhir ini jadwal kerjamu padat sekali. Kamu gak apa-apa?" tanya Julia lembut, sambil menyentuh tangan Pras dengan penuh perhatian. Pras tersenyum tipis, walau matanya menyiratkan kelelahan. "Aku gak apa-apa, sayang. Ini semua aku lakukan supaya kamu gak kekurangan. Aku tahu, mungkin gajiku belum besar, tapi aku ingin memastikan kamu bisa hidup dengan nyaman." Julia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Mas, kamu tahu, dari dulu aku gak pernah peduli kamu punya banyak uang atau tidak. Bagiku, kebersamaan kita jauh lebih penting. Aku bersyukur bisa menjalani hidup ini sama kamu." Pras menggenggam tangan Julia lebih erat. "Aku tahu, tapi aku gak ingin kamu dicemooh atau direndahkan karena menikahi pria yang mungkin gak bisa memberi kemewahan. Aku ingin kamu bangga punya suami seperti aku." Julia menggeleng pelan, senyum manis menghiasi wajahnya. "Mas, bagi aku kamu sudah memberikan yang terbaik. Aku gak butuh barang mewah atau hal-hal yang berlebihan. Asal aku bisa melihat kamu setiap hari, mendengar cerita-cerita kamu, itu sudah lebih dari cukup." Pras terdiam sesaat, terharu dengan ketulusan Julia. Ia menyadari bahwa cinta Julia memang tulus, tanpa pamrih. "Kamu memang istri yang baik, Julia. Tapi aku janji, suatu saat nanti aku akan buktikan kalau kerja keras ini berbuah hasil. Aku ingin kamu merasakan kehidupan yang lebih baik." Julia tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Pras. "Aku percaya, Mas.
Tapi jangan sampai kamu kelelahan seperti ini terus. Aku juga ingin kamu sehat. Mas, janji ya, jangan memaksakan diri. Pras mengangguk, merasa lega sekaligus berterima kasih atas pengertian istrinya. Malam itu, mereka berbincang lama, membicarakan harapan dan impian untuk masa depan. Julia tahu, tidak ada yang lebih indah daripada menjalani hidup bersama pria yang ia cintai, meskipun sederhana. Baginya, cinta Pras sudah cukup untuk mengisi hidupnya dengan kebahagiaan yang tak ternilai. Julia yang tidak enak hati membiarkan suaminya bekerja sendiri pun pernah suatu hari mengajukan diri untuk bekerja membantu Pras. Tapi yang ada Pras melarangnya untuk bekerja dan memintanya duduk manis di rumah sambil menantikan suaminya kembali. Kehidupan rumah tangga mereka sangat romantis dan harmonis. Pras yang sering mengalah, Pras yang bekerja keras dan Julia yang penurut membuat kehidupan rumah tangga mereka adem-adem saja. Prasetyo dikenal sebagai pria yang sederhana namun penuh tanggung jawab. Meskipun ia tak mengenyam pendidikan tinggi, kecintaannya pada Julia tulus dan besar. Setiap hari, ia banting tulang bekerja di pabrik, menjalani 3 shift tanpa kenal lelah, demi memberikan kehidupan yang layak bagi Julia. Selama ini, Prasetyo mempercayai istrinya sepenuhnya, yakin bahwa Julia adalah sosok wanita yang setia, yang rela hidup sederhana bersamanya. Namun, kenyataan pahit menghantamnya dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah malam yang awalnya ia pikir biasa, berubah menjadi mimpi buruk saat ia pulang lebih awal dari jadwal kerjanya. Di rumah yang biasanya menyambutnya dengan kehangatan, Prasetyo malah menemukan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di kamar yang selama ini menjadi saksi perjuangan mereka, ia melihat Julia, istrinya yang ia cintai tanpa syarat, melakukan pengkhianatan yang tak termaafkan. Rasanya seperti tersengat petir. Tubuh Prasetyo gemetar, napasnya tak beraturan. Pemandangan di depannya, pemandangan yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri, menghancurkan segala rasa percayanya pada Julia. Istrinya, wanita yang selama ini ia perjuangkan, terlihat bersama sahabatnya sendiri, Rizky. Prasetyo merasa dikhianati 2 kali lipat. Rizky, pria yang selama ini ia anggap keluarga sendiri, yang sering ia bantu dan percayai, ternyata adalah orang yang menikamnya dari belakang. Amarahnya tak bisa dibendung lagi. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Ia mengingat setiap pengorbanan yang ia lakukan demi Julia, setiap keringat yang ia cucurkan, setiap malam yang ia lalui dengan kelelahan agar istrinya tidak kekurangan apapun. Semua itu ternyata tidak pernah cukup. Betapa rendahnya hati dan cinta Julia, pikir Prasetyo. Di balik senyuman manis dan sapaan lembut yang ia berikan setiap kali Prasetyo pulang kerja, ternyata tersembunyi niat busuk yang tega mengkhianati cinta suaminya. Prasetyo kini merasa hancur dan terhina. Kepercayaannya yang dulu ia berikan sepenuh hati pada Julia, kini lenyap, meninggalkan rasa perih yang tak terperi. Setiap detik yang ia habiskan di pabrik, setiap jam lembur yang ia jalani hingga hampir tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, semua itu kini terasa sia-sia. Prasetyo menyadari, ia telah memberi seluruh hidupnya untuk orang yang salah, untuk wanita yang ternyata tidak pernah menghargai usahanya. Kemarahan Prasetyo berawal saat ia curiga dengan gelagat istrinya yang berada di ranjang. Kejadian yang membuat emosi ini terkuak setelah suami tak jadi kerja shift malam. Awalnya kehidupannya dengan istri normal seperti keluarga pada umumnya. Bahkan Prasetyo bekerja keras demi istrinya. Setiap hari, Prasetyo bekerja keras, menjalani 3 shift penuh di perusahaan, meninggalkan hanya sedikit waktu untuk tidur dan beristirahat di rumah. Melihat pengorbanan suaminya, Julia selalu berusaha menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya. Ia menyambut Pras pulang dengan makanan yang hangat dan kata-kata penyemangat. Julia tahu bahwa suaminya melakukan semua ini demi mereka, meski kebersamaan mereka menjadi terbatas. Di tempat kerja, Prasetyo berteman dengan seorang rekan baru bernama Rizky, seorang anak rantau yang tinggal sendirian di kota ini. Sebagai pria yang belum menikah,
Rizky sering terlihat kurang terurus, terutama dalam hal makan dan menjaga pola hidup sehat. Prasetyo merasa iba melihat keadaan temannya yang selalu makan seadanya dan sering mengeluh kesepian. Rizky juga sering membantu Pras dalam pekerjaan, menawarkan bantuan di saat-saat sibuk, yang membuat Pras semakin menghargainya. Pras selalu mengundang Rizky untuk sering mampir ke rumahnya. "Biar kamu gak selalu makan di luar, Riz. Sekali-sekali makan masakan rumah, enak dan sehat," ujar Pras, menepuk bahu sahabatnya itu. Keakraban Pras dan Rizky ini juga disambut baik oleh Julia. Setiap kali Rizky datang ke rumah, Julia menyajikan makanan yang hangat dan lezat, persis seperti yang selalu ia sediakan untuk suaminya. Ia bahkan memikirkan asupan nutrisi Rizky, menyiapkan sayuran dan lauk yang bergizi agar temannya itu tetap sehat. Rizky, yang selama ini merasa kesepian di kota perantauan, sangat senang dan berterima kasih. Julia sering memperhatikan apa yang ia makan, bahkan sesekali membungkus makanan untuk Rizky bawa pulang. "Rizky, ini aku bungkusin makanan buat nanti di kos ya. Jangan sampai sakit karena gak makan teratur," kata Julia suatu hari saat Rizky pamit pulang. Rizky tersenyum lebar dan berterima kasih. "Terima kasih, Mbak Julia. Mbak sama Mas Pras memang baik sekali sama saya," jawabnya dengan nada penuh kehangatan. Hari demi hari, kedekatan ini terus berlanjut. Prasetyo semakin merasa bahwa Rizky seperti adiknya sendiri dan menganggapnya bagian dari keluarganya. Begitu pula Julia, yang senang ada teman mengobrol saat Pras sibuk bekerja. Mereka sering berbincang tentang hal-hal ringan, saling bercerita, dan berbagi tawa. Suasana di rumah menjadi sedikit lebih ramai, memberikan Julia semacam pelipur lara saat suaminya tidak ada. Bahkan, ia merasa sedikit terbantu dengan kehadiran Rizky di tengah kesunyian rumah yang sering ia rasakan. Namun, di balik semua kehangatan ini, ada hal yang perlahan berubah. Julia mulai merasakan kenyamanan berlebih dengan kehadiran Rizky. Mulanya, ia menganggap perasaan itu hanya sekadar simpati dan rasa persaudaraan. Tetapi, tanpa sadar, Julia mulai menantikan kedatangan Rizky. Perhatian yang ia berikan pada Rizky perlahan bertransformasi menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Julia yang selama ini juga sama-sama kesepian merasa senang mendapat teman yang sering berkunjung ke rumahnya. Ditambah suaminya Pras merupakan orang yang gila kerja. Julia juga ikut memperhatikan pola makan Rizky seperti kata Pras. Dirinya sudah menganggap Pras seperti saudara hingga tiap kali Rizky datang ke rumahnya, Julia selalu menyajikan makanan yang lezat dan bergizi. Suatu hari, Rizky datang berkunjung ke rumah Pras dan Julia. Julia, yang sedang sendirian di rumah karena Pras bekerja seperti biasa, menyambutnya dengan senyum hangat. Seperti sudah menjadi kebiasaan, Julia langsung mempersilakan Rizky masuk, menawarkan semua kenyamanan rumah untuknya. "Santai aja, Riz. Buat aja kayak rumah sendiri, ya. Aku mau ke dapur masak buat kita," kata Julia dengan ramah. Rizky tersenyum dan mengangguk. Namun di dalam hatinya, ia tak bisa menahan perasaan kagum pada Julia. Wanita yang sempurna di matanya ini menyambutnya dengan kelembutan yang membuatnya merasa sangat diperhatikan. Julia adalah sosok wanita yang tak hanya cantik, tapi juga penuh perhatian dan bersahaja, sesuatu yang jarang ia temukan. Saat duduk di ruang tamu, pikirannya terus terpaku pada sosok Julia yang sibuk di dapur. Tanpa sadar, Rizky bangkit dari sofa, kakinya melangkah sendiri menuju dapur. Ada apa, Riz?" Julia bertanya sambil tersenyum saat melihat Rizky berdiri di belakangnya. "Gak apa-apa, cuma pengen bantu aja," jawab Rizky dengan senyum canggung, sambil menyembunyikan kegugupannya. Julia tertawa kecil. "Gak usah, Riz. Kamu santai aja di sana, aku yang masak. Nanti kita makan dulu aja, Mas Pras pulangnya agak larut." "Pras pulang jam berapa?" tanya Rizky, berusaha mengendalikan detak jantungnya yang berdegup lebih cepat. "Biasanya sih jam 11 malam.
jawab Julia tanpa curiga. Ia kembali melanjutkan memasak, tidak menyadari tatapan Rizky yang penuh kekaguman. Mendengar hal itu, Rizky merasa lega dan, entah mengapa, sedikit senang. Waktu bersama Julia tanpa kehadiran Pras seperti memberi celah bagi perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Ia terus berdiri di samping Julia, sesekali menyodorkan bumbu atau alat masak, seolah berusaha mencari alasan untuk tetap berada di dekatnya. Keakraban mereka semakin terasa, namun Julia tetap tidak menyadari bahwa di balik bantuan Rizky, ada rasa yang berbeda yang mulai menggerogoti hati sahabat suaminya itu. Hari-hari berikutnya, Rizky makin sering berkunjung ke rumah ketika Pras bekerja. Julia, yang tidak pernah merasa curiga atau berpikiran buruk, selalu menyambut kedatangannya dengan senang hati. Kehadiran Rizky memberinya teman bicara dan pendengar setia, mengisi kesepian saat suaminya sibuk bekerja. Julia merasa nyaman karena menganggap Rizky seperti adik sendiri, bahkan sering membawakan makanan atau minuman untuknya di sela-sela obrolan mereka. Di sisi lain, Rizky merasakan kehangatan yang semakin membuatnya sulit mengendalikan diri. Ia mulai datang bukan hanya untuk menikmati hidangan atau ngobrol santai, tetapi juga untuk mendekatkan diri pada Julia. Saat mereka berbincang, tatapan Rizky sering tertuju pada Julia lebih lama dari biasanya, menyerap setiap ekspresi dan gerakannya. Satu malam, ketika mereka sedang mengobrol di ruang tamu, Julia menyandarkan kepalanya ke sofa, tampak lelah namun tetap tersenyum lembut. Melihat Julia yang tampak begitu natural dan sederhana, hati Rizky kembali tersentuh. "Julia, Mas Pras beruntung banget punya kamu," gumamnya, seolah tanpa sadar. Julia tersenyum, menganggapnya sebagai pujian biasa. "Ah, aku cuma ngelakuin apa yang aku bisa sebagai istri," jawab Julia ringan. Namun, bagi Rizky, kata-kata itu makin menambah kekagumannya. Ia merasa bahwa sosok Julia yang tulus dan sederhana adalah wanita yang selama ini ia cari. Setiap percakapan, setiap tatapan mata, dan senyuman lembut Julia semakin menguatkan perasaan yang kini tak bisa ia bendung. Julia, yang selama ini ia kagumi sebagai istri sahabatnya, kini menjadi sosok yang mengusik hatinya. Pada suatu malam yang sunyi, Julia dan Rizky duduk bersama di sofa, menonton televisi dalam suasana yang akrab namun terasa berbeda. Ada ketegangan yang menggantung di udara, sesuatu yang belum terucap namun begitu nyata. Julia duduk dengan nyaman di samping Rizky, sesekali tertawa kecil saat melihat adegan lucu di layar, sementara Rizky duduk sedikit lebih dekat dari biasanya, dengan pandangan mata yang lebih intens. Tanpa disadari, tangan Rizky perlahan bergerak dan menyentuh pinggang Julia. Sentuhan itu lembut, tapi memberikan efek yang kuat. Julia terkejut, tubuhnya kaku seketika. Ia menoleh, memandang Rizky dengan penuh tanya, seolah meminta penjelasan atas tindakan ini. Tapi Rizky hanya menatap balik dengan sorot mata yang dalam, tanpa kata-kata, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang sudah lama terpendam. Dalam sekejap, Rizky mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari wajah Julia. Wajah Julia memerah, pikirannya bingung. Namun, ketika bibir Rizky perlahan mendekat dan menyentuh bibirnya, Julia tidak segera menolaknya. Ada keraguan di awal, perasaan bersalah yang muncul. Namun lama-kelamaan, Julia merasakan getaran yang berbeda. Ia merasa ada kenyamanan di pelukan Rizky yang selama ini tidak ia dapatkan. Perasaan yang selama ini tertahan di dalam hatinya mulai mencuat ke permukaan. Ciuman mereka yang lembut perlahan berubah menjadi lebih dalam, lebih intens. Tangan Rizky menyentuh wajah Julia dengan penuh perasaan, membuatnya merasa dihargai, merasa diinginkan. Julia pun perlahan menutup matanya, membiarkan dirinya larut dalam momen tersebut, melepas segala kerinduan dan hasrat yang telah lama ia pendam. Mereka saling mendekap lebih erat, tubuh mereka semakin dekat, hingga akhirnya mereka berdiri dari sofa dan melangkah menuju kamar dengan perasaan yang tak terkendali. Julia merasakan desakan dalam hatinya, suatu keinginan yang selama ini tertahan,
sementara Rizky dengan hati-hati menuntunnya masuk, memastikan bahwa Julia merasa nyaman dalam setiap langkah. Di dalam kamar, mereka berdua saling melepaskan diri dari belenggu yang selama ini menghalangi. Bagi Rizky, ini adalah puncak dari impian terpendam, sebuah keinginan yang ia jaga dengan sabar dan kecermatan. Bagi Julia, Rizky adalah sosok yang mampu mengisi kekosongan, pelipur hati di saat Pras lebih memilih bekerja daripada menemani dirinya di rumah. Alam itu menjadi saksi dari sebuah hubungan yang seharusnya tak terjadi. Di pabrik tempat Pras dan Rizky bekerja, suasana selalu penuh dengan hiruk-pikuk mesin dan suara-suara pekerja yang bercampur dalam kelelahan. Prasetyo, dengan wajah yang tampak lelah, terus bekerja keras. Setiap hari ia menjalani 3 shift, tanpa memedulikan betapa lelah tubuhnya atau kurangnya waktu istirahat. Baginya, kerja keras ini adalah cara untuk membuktikan cintanya pada Julia. Ia ingin memberikan kehidupan yang layak dan memastikan Julia tak pernah merasa kekurangan. Rizky, sahabat yang sering menemani dan membantu Pras di pabrik, selalu mencoba menghidupkan suasana dengan candaan. Suatu hari, di sela-sela jam istirahat mereka, Rizky duduk di sebelah Pras sambil menyeruput kopi yang sudah mulai dingin. Sambil tersenyum lebar, ia menepuk bahu Pras dan melontarkan pujiannya seperti biasa, membuat Pras merasa bangga dan terhibur di tengah kelelahan. "Pras, kamu memang beruntung banget ya," kata Rizky dengan nada bercanda. "Istrimu tuh cantik, seksi, pandai masak pula. Udah kayak paket lengkap." Pras tersenyum malu-malu, merasa tersanjung dengan pujian itu. Wajahnya yang lelah seketika tampak lebih cerah. "Ah, kamu ini bisa aja, Riz," jawab Pras sambil mengusap belakang lehernya, menahan rasa bangga yang membuncah. "Tapi memang aku beruntung punya Julia. Dia istriku yang sempurna." Rizky terkekeh, berpura-pura terkesan. "Wah, jadi lelaki paling beruntung di dunia dong, ya? Asal kamu tahu, Pras, banyak yang iri sama kamu di sini," godanya sambil tertawa kecil. Pras menghela napas sambil tersenyum. Ia merasa hatinya melambung tinggi setiap kali mendengar pujian tentang Julia dari Rizky. Di benaknya, Rizky adalah teman baik yang ikut bahagia atas kebahagiaan rumah tangganya. Seseorang yang memahami betapa ia bekerja keras demi menjaga senyum di wajah Julia. Ia tak pernah sedikit pun menduga ada rahasia yang terselubung di balik pujian itu. Di tengah-tengah kelelahan bekerja, pikiran Pras sering melayang ke rumah, membayangkan Julia yang menunggunya pulang. Bayangan wajah Julia yang lembut dan senyumnya yang hangat selalu menjadi semangat bagi Pras untuk terus bertahan meski tubuhnya terkadang tak kuat lagi. Malam yang panjang di pabrik menjadi lebih mudah dijalani karena ia tahu, di rumah ada istri yang selalu siap menyambutnya. Beberapa waktu kemudian, Rizky tiba-tiba datang ke rumah Prasetyo. Ia datang dengan alasan bahwa ia tidak enak badan. Rizky pun meminta Prasetyo untuk bekerja shift malam untuk membantunya. Untuk berterima kasih padanya, Rizky juga memberi sebagian gajinya kepada Pras. Karena merasa sayang terhadap uang yang dijanjikan Rizky, Pras menerima saja usulan Rizky yang artinya hari itu Pras tidak bisa pulang karena harus bekerja lembur. Pras sudah memikirkan hadiah istimewa untuk ulang tahun Julia sejak berminggu-minggu sebelumnya. Ia ingin memberikan sesuatu yang benar-benar spesial, sebagai ungkapan terima kasihnya atas kesabaran dan ketulusan Julia yang selama ini selalu mendampinginya, meski hidup mereka penuh perjuangan. Namun, untuk mewujudkan itu, Pras tahu ia harus bekerja lebih giat agar bisa menabung cukup uang untuk hadiah tersebut. Di pabrik, Pras terkenal sebagai pekerja keras yang jarang mengeluh. Kerja shift malam yang melelahkan pun dilakoninya tanpa ragu. Karena ia tahu hasil jerih payah ini akan membuat Julia bahagia. Teman-teman kerja Pras seringkali memperhatikan semangatnya yang tak pernah padam, meski wajahnya terlihat lelah. "Demi sesuap nasi atau demi senyum istri, Pras?" ledek seorang rekan kerjanya sambil tertawa. Pras tersenyum malu, namun bangga. "Demi senyum istri dong, nanti kalian juga kalau sudah menikah pasti bakal begitu." Mereka pun tertawa.
Wah, enak banget pasti. Pulang-pulang disambut istri, disediain makan, dilayani, dimandiin. Pras hanya mengangguk sambil tertawa. Makanya, nikahi pacar kalian, jangan pacaran terus. Nanti keburu bosan. Teman-teman Pras selalu merasa iri melihat semangat dan dedikasinya. Mereka menganggap Pras adalah suami yang setia dan penuh perhatian, rela bekerja keras demi membahagiakan istri. Mereka tak tahu bahwa Pras sedang mengumpulkan uang untuk memberikan hadiah ulang tahun yang sangat berarti bagi Julia. Di tengah kegiatannya bekerja, Pras seringkali mendapat permintaan dari Rizky untuk menggantikan shift malamnya. Rizky sering beralasan kelelahan atau merasa kurang sehat, sehingga ia meminta Pras untuk menggantikannya. Awalnya, Pras ragu karena merasa kasihan melihat Rizky yang lelah. Namun, Rizky berulang kali memberi uang tambahan sebagai tanda terima kasih, membuat Pras merasa terharu sekaligus tidak enak hati. "Pras, bisa gantiin aku lagi malam ini?" pinta Rizky suatu hari dengan suara lemas. "Sepertinya aku masuk angin nih." Pras menatap Rizky dengan prihatin. "Kamu nggak apa-apa, Riz? Udah periksa ke dokter belum?" "Nggak kok, cuma masuk angin aja," jawab Rizky sambil tersenyum kecil, meski wajahnya tampak lesu. Pras akhirnya setuju, meski ia sendiri merasa sudah cukup lelah. "Ya udah, kamu istirahat aja di kosan. Besok aku bilang Julia buat bawa makanan ke kosan kamu, biar kamu cepat sembuh." Rizky menolak dengan sopan, namun Pras meyakinkannya. "Udah, nggak usah sungkan. Kamu ini udah kuanggap saudara sendiri. Julia juga pasti bakal khawatir kalau tahu kamu sakit." Rizky tersenyum tipis, menunduk sambil berucap, "Makasih, Pras. Kamu emang yang terbaik." Sejak saat itu, Rizky semakin sering meminta Pras untuk menggantikan shift malamnya, dan setiap kali, Rizky memberikan uang lebih banyak dari biasanya. Awalnya, Pras merasa senang karena tambahan uang itu membantunya menabung untuk hadiah Julia. Namun, lama-kelamaan, ia mulai merasa tidak enak hati. Rasanya seperti hampir seluruh gaji Rizky berakhir di tangannya. Suatu malam, saat Pras hendak berangkat untuk shift malam menggantikan Rizky lagi, ia termenung. Ia memikirkan uang tambahan yang diterimanya dari Rizky. Memang, uang itu akan membantu Pras membeli hadiah impiannya untuk Julia. Tapi ada rasa bersalah yang mulai menghantui pikirannya. "Uang ini memang berguna," gumamnya dalam hati. "Tapi, ini uang teman sendiri. Apa aku harus terus-terusan menerima ini?" Namun, demi Julia, demi hadiah yang sudah ia rencanakan sejak lama, Pras memutuskan untuk tetap menjalani shift malam tersebut. Dalam hatinya, ia berharap ini menjadi penggantian terakhir untuk Rizky, karena ia tak ingin persahabatan mereka berubah menjadi hubungan yang hanya didasari oleh pemberian uang. Yang tidak Pras ketahui adalah, ketika istrinya datang ke kosan Rizky untuk mengirim makanan dan obat-obatan seperti yang diminta Pras, Julia dan Rizky malah melanjutkan kegiatan perselingkuhan di sana. Kadang pula Rizky mendatangi Julia di rumahnya, tapi tak jarang mereka berdua keluar ke hotel untuk melancarkan aksi perselingkuhan mereka berdua. Julia yang memang jarang disentuh oleh Pras seolah menjadi kecanduan dengan perhatian dan kebaikan Rizky, hingga tanpa pikir panjang Julia selalu saja melayani Rizky seperti suaminya sendiri. Sampai di sini kehidupan rumah tangga Julia dan Pras masih saja tetap harmonis seperti biasanya. Tapi bedanya Julia sudah mulai jarang menyambut kepulangan Pras ketika Pras sehabis kerja. Pras pun tidak menaruh curiga apapun terhadap perubahan sikap Julia. Ia hanya berpikir bahwa Julia kelelahan menganggur di rumah. Hingga akhirnya ketika pulang dan mendapati istri tercintanya sudah tidur, Pras membuat secangkir kopi sendiri sambil duduk di teras rumah menghadap langit yang gelap. Pras pun berpikir jika Rizky sudah tidak betah untuk bekerja di pabrik yang sama seperti dirinya, hingga semangat Rizky pun sudah turun. Tapi di sisi lain ia juga khawatir dengan keadaan Rizky, karena memang tiap kali Rizky meminta digantikan pekerjaannya, Rizky selalu mengeluh tidak enak badan dan sakit. Hari berganti, hari ini Rizky izin kerja lagi.
Pras yang merasa bertanggung jawab terhadap kehidupan Rizky pun merencanakan untuk bertemu sekedar berbincang mengenai pekerjaannya dan masa depan anak itu. Sepulang bekerja, Pras berencana untuk mengundang Rizky makan malam di rumahnya dan membicarakan hal itu. Ternyata Dewi Fortuna sedang berpihak kepada Pras. Di saat dirinya dan kawan-kawan sedang bekerja, pemilik pabrik Pras tiba-tiba datang membawa pengumuman penting yang membuat semua kegiatan pekerjaan di sana terhenti seketika. Pemilik pabrik itu mengumumkan bahwa akan ada reward untuk karyawan yang giat bekerja berupa kenaikan gaji. Dan nama Pras lah yang pertama kali dipanggil oleh pemilik pabrik itu. Pras senang bukan baik. Ia sudah terbayang untuk mengajak istrinya makan romantis dan berkencan dengannya. Dan dirinya juga dibiarkan pulang lebih awal, karena sudah hampir 24 jam Pras ada di pabrik itu. Prasetyo pulang dari pabrik dengan hati penuh kegembiraan, bayangan wajah Julia terlintas di pikirannya. Hari itu ia berencana memberi kejutan untuk Julia, sebagai bentuk apresiasi atas kesabaran dan cinta yang selama ini istrinya berikan. Ia bahkan sudah membayangkan wajah Julia yang akan tersenyum saat menerima kejutan darinya. Setibanya di depan pintu rumah, senyum tak henti terukir di wajahnya. Namun, begitu ia membuka pintu, pemandangan di hadapannya langsung mengusik ketenangannya. Julia yang biasanya menyambut dengan hangat terlihat panik, wajahnya pucat, gerak-geriknya aneh dan gugup. Perasaan curiga perlahan muncul dalam benak Pras. Ada sesuatu yang tidak beres. Seolah ada bayangan samar di balik semua ini yang membuatnya tak nyaman. Tanpa berkata sepatah kata pun, Pras melangkah masuk dan pandangannya mengarah ke kamar tidur. Seperti ada dorongan yang membuatnya mendekati tempat tidur dengan cepat. Pras menahan napas, jantungnya berdebar keras saat tangannya terulur untuk membalikan selimut di atas ranjang. Dan di balik selimut itu, pemandangan yang menghancurkan hatinya langsung menyergap. Sahabatnya sendiri, Rizky, terbaring di tempat tidurnya. Seketika Pras merasa seakan seluruh dunianya runtuh. Hatinya mendidih, matanya memerah, dan tangannya terkepal erat, tak kuasa menahan gejolak amarah dan rasa sakit yang menghantam begitu dalam. Julia, yang selalu ia pikir sebagai pasangan hidup yang setia, kini hanya bisa menundukkan wajahnya, ketakutan dan gemetar di sudut kamar. Pras merasakan campuran rasa sakit dan kebencian membakar seluruh tubuhnya. Hatinya hancur, cinta dan kepercayaannya terkoyak dalam sekejap. Selama ini ia mengorbankan segala-galanya, bahkan dirinya sendiri, demi kebahagiaan Julia. Ia bekerja keras, rela menggantikan shift malam berkali-kali untuk Rizky, tanpa pernah mencurigai apapun. "Kamu," gumamnya, suaranya bergetar, nyaris tertelan oleh amarah yang memuncak. Tanpa bisa menahan diri lagi, Pras meninju wajah Rizky 2 kali, melepaskan kemarahannya yang selama ini tak pernah ia pikirkan akan muncul dari persahabatan mereka. Rizky tersungkur, wajahnya terluka, namun Pras tak peduli. Ia berbalik dan melayangkan tamparan pada Julia. Tamparan yang lebih dari sekadar emosi sesaat, tapi cerminan dari rasa sakit dan pengkhianatan yang ia rasakan. Julia terisak, wajahnya memerah, menangis, namun Pras hanya merasakan kehampaan yang mengerikan. Melihat Julia menangis, ada sesuatu yang membuat Pras tersadar. Ia terhenyak, rasa pahit menggumpal dalam hatinya. Selama ini, ia terlalu sibuk mengejar uang demi mencukupi kebutuhan rumah tangga, demi Julia, namun kesibukannya justru telah merenggut istrinya dari sisinya. Ia telah kehilangan wanita yang paling ia cintai karena pilihan hidup yang ia anggap akan membahagiakan mereka. Hatinya hancur. Perasaan dikhianati oleh sahabat dan istri tercinta meninggalkan luka yang mendalam. Ia berdiri terpaku, tidak lagi mengucapkan sepatah kata, hanya perasaan hampa dan penyesalan yang mengisi benaknya. Pras menyadari bahwa tidak ada hadiah atau kejutan yang bisa memperbaiki rasa sakit itu. Di depan matanya, ia telah kehilangan 2 orang yang selama ini menjadi pusat dunianya. Istrinya mendapat kebahagiaan batin ketika berselingkuh dengan Rizky. Setelah kejadian ini, Prasetyo sangat kecewa dan tak percaya bahwa kedua orang tercintanya ini bersekongkol mengkhianati dirinya.
Hati Prasetyo bergejolak saat ia memutuskan untuk menolak cerai Julia. Dengan langkah berat, ia mengemudikan mobil, membawanya kembali ke rumah orang tua Julia. Di dalam mobil, suasana tegang memenuhi ruangan. Tetesan air mata Julia tak berhenti mengalir. Wajahnya merona merah, berusaha menahan tangis yang terus meluap. "Jangan ceraikan aku, Mas," isak Julia, suaranya bergetar. 10 tahun aku sudah menantikan pernikahan bersamamu. Tapi kenapa ujungnya aku yang diceraikan? Apa artinya penantian ini, Mas?" Prasetyo merasa hatinya teriris mendengar jeritan hati istrinya. Tetapi rasa sakit dan kemarahan dalam dirinya sulit untuk dibendung. 10 tahun penantian, katamu, Julia? Aku bekerja keras, membanting tulang dari pagi hingga pagi demi kamu. Semua aku lakukan atas dasar cinta, agar kamu tidak kekurangan dalam hidup bersamaku. Tapi apa yang aku dapatkan ini, Julia? Pulang kerja, aku menemukan kamu bugil di balik selimut dengan pria yang sudah aku anggap saudara sendiri. Di mana belas kasihmu terhadapku? Suara Prasetyo menggema dalam mobil, memecah kesunyian malam. Air matanya mulai mengalir, mencampurkan rasa marah dan kesedihan. Sekarang siapa yang jahat di sini, Julia? Aku yang menceraikanmu setelah pernikahan kita, atau kamu yang mengkhianatiku? Maafin aku, Mas, maafin aku. Aku tidak mau dipulangkan ke kampung. Aku malu, Mas. Julia merintih, seolah meminta pengertian dari Prasetyo. Namun, semakin ia berjuang untuk berbicara, semakin kuat rasa kemarahan Prasetyo. Mulai sekarang, aku sudah tidak bertanggung jawab terhadapmu. Julia, kamu sudah resmi aku talak. Dan sebagai belas kasihku yang terakhir, aku tidak akan memulangkanmu kepada orang tuamu. Kamu aku bebaskan dari rumah ini. Kamu bebas berbuat semaumu, tapi tidak dalam pandanganku. Mendengar kata-kata itu, tubuh Julia seolah terhentak. Apa maksud kamu, Mas? Tanyanya, suaranya kini berubah menjadi nada ketakutan. Hari ini, silakan kamu angkat kaki dari rumahku, Julia. Terserah kamu mau dengan Rizky atau dengan siapapun, aku tidak peduli lagi. Prasetyo berteriak. Matanya membara dengan campuran kemarahan dan kesedihan yang mendalam. Dia memutuskan semua ikatan, semua harapan yang pernah ada di antara mereka. Di tengah keheningan yang mencekam, mobil melaju cepat. Tetapi rasa sakit dan kegundahan terus menghantui Prasetyo. Dia tahu, ini adalah keputusan yang berat. Namun satu-satunya cara untuk mengakhiri rasa sakit yang teramat dalam. Julia terdiam, wajahnya dipenuhi dengan kerinduan dan penyesalan. Ia teringat kembali momen-momen indah yang pernah mereka lalui selama lebih dari 1 dekade. Semua rasa itu kini terasa hampa dan sia-sia. Di dalam hati, Julia tahu bahwa semuanya telah berakhir, dan ia tidak tahu harus kemana setelah ini. Ketegangan di antara mereka seperti menggantung di udara. Setiap detik terasa seperti jam. Pras merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, tetapi ia juga tahu tak ada jalan lain. Keduanya terjebak dalam rasa sakit yang dalam dan perpisahan yang tak terhindarkan, dengan air mata yang mengalir di antara mereka seperti sungai yang tak pernah berhenti. Setelah kemarahan Prasetyo memuncak dan Julia pergi dari rumah itu, hidupnya berubah drastis. Tanpa tempat tinggal dan tanpa pekerjaan, ia mendapati dirinya terpaksa menjadi gelandangan yang berkeliaran di jalanan. Hari-harinya dipenuhi dengan rasa malu dan penyesalan, menyadari betapa tinggi harga yang harus dibayar akibat keputusannya sendiri. Julia yang dulunya cantik, bersih, dan rapi kini tampak sangat berbeda. Ia hanya mengenakan daster usang yang kotor dan robek, rambutnya acak-acakan dan wajahnya tak terawat. Rasa lapar seringkali menyiksanya, dan untuk mencari makan, ia rela memulung botol bekas dan barang-barang lain yang bisa dijual untuk mendapatkan uang receh. Suatu ketika memulung di pinggir jalan, ia melihat sekelompok remaja yang berbisik sambil meliriknya dengan tatapan sinis.
Rasa malunya semakin dalam ketika ia mendengar salah satu dari mereka berkata, "Itu Julia, kan? Istri Prasetyo yang selingkuh." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya, mengingatkannya kembali pada kesalahan yang tak termaafkan. Di malam hari, saat dingin menyelimuti kota, Julia sering duduk sendiri di sudut jalan, memandang bulan yang bersinar indah di langit, tetapi tidak bisa merasakan keindahannya. Semua kenangan indah bersamaan Prasetyo terbayang dalam benaknya. Ia merindukan masa-masa ketika mereka tertawa dan bercanda, ketika hidup terasa penuh harapan. Penyesalan Terrace Menganchui pikirannya. Seandainya aku bisa memutar balik waktu, gumamnya dalam hati. Sementara itu, kabar tentang Rizky pun tidak lebih baik. Setelah berita perselingkuhannya dengan Julia terungkap, namanya menjadi bahan pembicaraan di pabrik. Karyawan-karyawan lainnya melaporkan tindakan tak terpujinya kepada atasan, dan Rizky dipecat tanpa ada surat rekomendasi. Kehidupannya pun berubah menjadi gelap. Rizky yang sebelumnya memiliki banyak teman di pabrik, kini dihindari dan dicemooh. Setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan baru, seolah-olah ada sebuah bayangan gelap yang mengikutinya. Pihak HRD seolah memiliki radar untuk mengetahui latar belakang buruknya dan selalu menolak aplikasi kerjanya. Di suatu malam, Rizky ia duduk di sudut jalan, merenungkan pilihan yang telah mengubah hidupnya. "Apa yang aku lakukan?" desahnya, merasakan penyesalan yang mendalam. "Karena aku, Julia menderita dan hidupnya hancur." Kini, keduanya berjalan di jalan yang berbeda, terasing dari dunia yang dulu mereka kenal. Penyesalan dan kesedihan menggantikan cinta dan harapan yang pernah ada. Julia dan Rizky sama-sama terjebak dalam kesalahan yang mereka buat, masing-masing merasakan dampak dari pilihan yang salah, dan masing-masing mendapati bahwa kehidupan tidak pernah semudah yang mereka bayangkan.